Di sebuah kota kecil ternama di Telaga Bumi, hiduplah seorang pengusaha sukses bernama Alex. Kota ini dikelilingi oleh ladang minyak yang luas, yang seharusnya menjadi berkah bagi seluruh penduduknya. Namun, di balik kekayaan alam yang melimpah di kota ini, teman-teman semua, tersembunyilah kisah kelam tentang keserakahan dan kehancuran sang koruptor minyak bumi. Lantas, apakah kisah Alex sama dengan kisah sang koruptor minyak bumi lainnya? Maka simak video ini teman-teman semua sampai tuntas. Telaga Bumi adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah wilayah yang subur dan kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Kota ini dikelilingi oleh ladang-ladang minyak yang sangat luas yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakatnya. Sejak ditemukannya cadangan minyak bumi puluhan tahun yang lalu, teman-teman semua, Telaga Bumi berubah dari desa terpencil menjadi kota yang ramai dan berkembang. Masyarakat Telaga Bumi hidup dari hasil bumi, terutama minyak bumi. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh di ladang minyak, ada juga jadi petani atau nelayan. Sungai-sungai yang mengalir di sekitaran kota menjadi sumber kehidupan bagi para nelayan, sementara lahan pertanian yang subur menyediakan hasil bumi seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Namun, di balik kekayaan alamnya, Telaga Bumi juga menyimpan masalah. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak transparan dan korupsi yang merajalela membuat kekayaan minyak bumi yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sementara sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan dan segelintir elit lainnya hidup dalam kemewahan. Alex lahir dan besar di Telaga Bumi, di sebuah kota kecil yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi. Keluarganya adalah keluarga yang sederhana. Ayahnya bekerja sebagai buruh di ladang minyak, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus Alex dan adik-adiknya. Sejak kecil teman-teman semua, Alex dikenal sebagai anak yang cerdas dan ambisius. Ia sering membantu ayahnya di ladang minyak. Maka singkat cerita, setelah menyelesaikan pendidikannya di bidang teknik perminyakan, Alex mulai karirnya sebagai karyawan di sebuah perusahaan minyak tempat ayahnya bekerja. Bahkan karena kecerdasan dan ketekunannya, dalam waktu yang singkat Alex pun naik jabatannya. Seiring waktu, bertepatan pada usia 30 tahun, Alex memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri dengan modal yang ia kumpul dari tabungan dan pinjaman bank. Ia memilih beberapa lahan ladang minyak kecil di Telaga Bumi. Berkat keahliannya teman-teman semua dalam mengelola bisnis, perusahaan Alex berkembang pesat teman-teman semua. Bahkan ia menjadi salah satu pengusaha minyak bumi paling sukses di kota itu. Awalnya, ia adalah seorang pengusaha muda yang idealis. Ia mendirikan perusahaan pengelola minyak bumi dengan visi untuk membawa kemakmuran bagi Telaga Bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, Alex mulai tergoda oleh keserakahan. Ia melihat bahwa ada celah untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak halal. Ia pun mulai memanipulasi laporan produksi minyak. Ia menyembunyikan jumlah produksi sebenarnya dan melaporkan jumlah yang lebih kecil kepada pemerintah. Dengan cara ini teman-teman semua, ia bisa menghindari pembayaran pajak yang seharusnya menjadi hak negara. Kemudian tuan-tuan sekalian, untuk memastikan bahwa aktivitasnya tidak terdeteksi, Alex menyogok pejabat pemerintah setempat. Ia memberikan uang suap kepada petugas yang bertugas memeriksa produksi minyak. Dengan sogokan itu teman-teman semua, penjabat tersebut menutup mata terhadap kecurangan yang dilakukan oleh Alex. Bahkan Alex juga mengeksploitasi pekerja di perusahaannya. Ia membayar mereka dengan upah yang sangat rendah sambil memaksa mereka bekerja dalam kondisi yang buruk. Para pekerja tidak punya pilihan selain menerima, karena lapangan pekerjaan di Telaga Bumi sangatlah terbatas. Nah, hal yang paling kita sukai adalah korupsi Alex akhirnya terbongkar ketika ladang minyaknya mengalami kebocoran besar-besaran. Bencana itu menyadari pemerintah dan masyarakat tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan. Sehingga investigasi dilakukan dan semua kejahatan Alex pun terbongkar. Ia diadili, dijatuhi hukuman penjara dan seluruh hartanya disita oleh negara. Korupsi yang dilakukan Alex teman-teman semua tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Telaga Bumi dan lingkungan sekitarnya. Namun apa dampak yang timbul?
Eksploitasi minyak yang berlebihan menyebabkan kerusakan lingkungan, sungai-sungai tercemar limbah minyak, dan lahan pertanian menjadi tidak subur. Kemudian kemiskinan masyarakat. Kekayaan minyak bumi yang seharusnya dinikmati oleh seluruh warga Telaga Bumi, namun hanya mengalir ke kantong pribadi Alex dan sekelompok kecil orang. Sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan. Kemudian yang ketiga, ketidakadilan sosial. Korupsi Alex memperlebar kesenjangan sosial di Telaga Bumi, sementara segelintiran orang hidup dalam kemewahan. Sebagai besar warga harus berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Alex pun menjalani hukuman yang telah diperbuatnya. Alex berdiri di depan selnya memandang ke dalam ruangan yang sempit yang akan menjadi rumahnya untuk waktu yang sangat lama. Sel itu gelap teman-teman semua, dingin dan tempat tidur besi yang lapuk. Sebuah bantal tipis dan selimut usang adalah satu-satunya barang yang ada di dalamnya. Dindingnya penuh dengan coret-coretan narapidana sebelumnya, seolah-olah menjadi saksi bisu dari penderitaan yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum dia. Sudah berbulan-bulan ia menghabisi waktu di sini, tapi rasa bersalahnya tak kunjung hilang. Pikirannya terus menerawang ke masa lalu, ke segala kesalahan yang telah ia perbuat. Bahkan Alex sering terbangun di tengah malam teman-teman semua, berkeringat dingin. Mimpi buruknya selalu sama. Ladang minyak yang ia eksploitasi tiba-tiba mengering. Tanah retak-retak dan wajah-wajah pekerja yang ia sakiti menatapnya dengan penuh kebencian. Ia mencoba melupakan, tapi mimpi itu terus menghantuinya. Maka suatu malam setelah terbangun dari mimpi buruknya, Alex menangis. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar mimpi. Ini adalah pertanda bahwa ia harus berubah. Berselanya waktu, seorang ustadz datang ke penjara untuk memberikan ceramah spiritual. Alex awalnya enggan datang, tapi rasa penasarannya mengalahkan semuanya. Ia duduk di barisan belakang, mencoba tidak menarik perhatian. Ustadz itu bercerita tentang penyesalan, pengampunan, dan arti hidup yang sebenarnya. Kata-kata yang sederhana tapi menyentuh hati Alex. Kata Pak Ustadz, tidak ada kata-kata terlambat untuk memperbaiki diri, kata Ustadz. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau bertobat. Ia merasa seperti ditampar teman-teman semua. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah lari dari tanggung jawab. Maka sejak pertemuan itu, Alex mulai merenung. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di selnya, memikirkan segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia ingat bagaimana ia memanipulasi laporan produksi minyak, menyogok pejabat, dan mengeksploitasi pekerja. Ia ingat bagaimana kekayaan yang melimpah tidak membawa kebahagiaan, justru menghancurkan keluarganya. Ia juga ingat wajah-wajah masyarakat Telaga Bumi yang menderita karena ulahnya, sungai-sungai yang tercemar, lahan pertanian yang tidak subur, dan udara yang penuh polusi. Rasa bersalah itu seperti beban berat yang menidih dadanya. Hingga akhirnya Alex pun mulai membaca buku-buku agama yang diberikan oleh ustadz tersebut. Ia belajar tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada sesama. Kata-kata dalam buku itu seperti obat bagi jiwa yang terluka. Ia juga mulai menulis jurnal. Setiap malam ia menuliskan penyesalannya, harapannya, dan rencana-rencananya untuk memperbaiki diri. Menulis membuatnya lebih merasa tenang, seolah-olah ia sedang berbicara dengan dirinya sendiri. Setelah menjalani hukuman penjara selama 15 tahun teman-teman semua, Alex akhirnya dibebaskan. Ia keluar dari penjara dengan hati yang lebih ringan, tetapi juga dengan beban masa lalu yang masih membayanginya. Meskipun begitu, Alex bertekad untuk memulai hidup baru yang menembus semua kesalahan yang telah ia perbuat. Alex memutuskan untuk tidak kembali ke kehidupan mewahnya yang dulu. Ia memilih untuk tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Telaga Bumi. Ia hidup sederhana, bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, Alex merasa lebih tenang dan bahagia. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Alex sang koruptor minyak bumi ini? Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Meskipun telah melakukan kesalahan besar, kita selalu bisa memulai hidup baru dengan niat yang tulus. Kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan materi,
tetapi dari kebajikan dan kasih sayang kepada sesama. Semoga kisah Alex menginspirasi kita semua, teman-teman semua, untuk selalu hidup dengan kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang kepada sesama.